Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Nuh. Jadi Nuh itu adalah panggilan kaum Nabi Nuh, memanggil Nuh karena Nuh itu berasal dari kalimat nahaya Nuhu. Nahaya Nuhu itu apa? Banyak ngomong. Ya. Jadi karena Nabi Nuh banyak ngomong, nama beliau Nuh. Karena banyak ngomong maka dipanggil dengan Nuh. Nuh itu kathirul kalam. Kenapa kathirul kalam? Karena beliau 950 tahun beliau terus mendakwahi kaumnya. Yang ikut kaumnya cuma 83 orang. Jadi kita begitu juga kalau mengajak orang lain tak mau ikut, ya sudah, nggak mau ikut dia. Kita ajak kepada kebaikan tak mau. Makanya Nabi Nuh dipanggil apa? Nuh, orang yang banyak mengajak orang lain. Kita sudah sampai ayat ke-7. Ya, ayat ke-7. Ini kita akan lihat bagaimana Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Apakah berdakwah saja atau bagaimana? Atau ada hal lain yang beliau lakukan? Dan kita akan melihat bagaimana kebangkangan kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Nuh alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ini panjang, ini kita baca saja dulu. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kita pilah-pilah dulu. Jadi nanti kita terjemahkan pilahan-pilahan ini baru kita tafsirkan. Jadi yang pertama, kelompok pertama, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Nah, itu saja dulu. Ya, coba dibaca Pak, nah, terjemahannya. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau ada tafsir yang mengampuni lain? Mereka. Ada terjemahan yang lain? Ada terjemahan yang lain? Karena sebagian terjemahan menerjemahkan litaghfira lahum itu lam ta'lil, untuk mengampuni mereka. Doa minta ampun kepada orang musyrik tidak boleh. Tidak boleh minta ampun ke orang musyrik. Ya. Oh, bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim yakin kalau ayahnya akan berubah, tapi tidak akan berubah. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, ketika saya tahu ayah saya tidak berubah, maka saya langsung tabarra'a minhu. Saya langsung mengasingkan diri dengan ayah saya. Minta doa kepada orang tua, urang cik katanya urang kafe, kita minta doa ampuni kedua orang tua saya, tidak bisa. Tidak bisa minta ampun. Makanya bagaimana orang anak itu terhadap orang tua berbakti saja. Minta ampun tidak bisa. Ya. Makanya litaghfira di sini sudah sesuai dengan terjemahan ini. Makanya saya tanya ada terjemahan lain tidak? Ya. Ada terjemahan lain? Sama juga. Sebagian menerjemahkan kullama da'autuhum, ketika saya mengajak mereka litaghfira lahum, untuk mengampuni mereka. Itu bukan untuk mengampuni, Pak. Ini namanya ijaz hazaf dalam kajian balaghah. Apa maksudnya? Da'autuhum lil iman wal imanu sababu istighfarullah. Jadi Nabi Nuh mengajak kepada beriman. Beriman itu adalah syarat untuk diampuni dosa. Kita kalau ingin diampuni dosa, seorang itu masih musyrik, dia minta tidak bisa dulu, beriman dulu kepada Allah, baru dia itu diampuni dosanya.
Kita minta ampun, Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni orang tua. Tidak bisa ampuni orang tuanya. Minta orang tuanya beriman dulu, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat ini memang betul, ini lam ta'lil. Artinya apa? Alasan Nabi Nuh berdoa untuk apa? Ya, litaghfira lahum. Jadi maknanya bukan untuk mengampuni mereka, tidak. Nabi Nuh tidak pernah, ya Allah ampuni dosa mereka, tidak bisa. Jadi ini ijaz hazaf namanya. Untuk apa? Supaya mereka beriman. Iman itu adalah syarat diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, kita mengambil di dalam tafsir Al-Qurtubi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mencermati ayat ini, kenapa ibadah dulu baru minta tolong? Iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau minta tolong. Kenapa tidak kita rubah saja? Ya Allah, kepada engkau minta tolong dan kepada engkau beribadah. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, pertolongan Allah akan datang ketika kita beribadah dulu. Ibadah sudah benar, baru datang pertolongan. Kalau ibadah tidak benar, jangan pernah harap datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ampunan. Kalau tidak beriman kepada Allah, jangan pernah harap dapat ampunan Allah. Makanya seorang yang tidak bertaubat, hana berharap bagi pampun, bertaubat dulu, beriman dulu, yakin dulu kepada Allah, baru dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini dipertegas dengan kalimat isbat. Ini kalimat isbat ini. Kenapa kalimat isbat? Karena didahului dengan inna. Cuma beliau mengatakan secara pribadi inni. Inni kullama da'autuhum. Kullama itu menunjukkan kepada waktu. Artinya waktu-waktu saya mengajak mereka untuk beriman. 950 tahun saya mengajak mereka beriman. Makanya kullama itu menunjukkan kepada tempat dan waktu. Maka 900 tahun saya terus mengajak mereka untuk beriman. Untuk apa beriman? Supaya diampuni dosanya, ya Allah. Supaya engkau ampuni dosa mereka. Makanya kalau ada nanti kita diberi bantuan, ijuk bantuan sama orang non muslim, kita berdoa, ya Allah ampun dosa. Tidak bisa diampuni dosa. Tidak pernah Allah mengampuni dosa mereka kecuali mereka beriman dan mereka bertaubat. Bahkan apapun yang mereka lakukan, mereka membantu masjid, membantu anak yatim, bantu apapun yang mereka bantu tidak diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Mereka tidak beriman. Maka Aisyah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ini pemuda ini sebelum dia beriman, sebelum dia masuk Islam, sebelum dia yakin kepada engkau, yakin kepada Allah, dia sebelumnya juga membantu orang lain. Dia bantu orang lain, dibantunya. Apakah yang dilakukan itu diperhitungkan oleh Allah? Rasulullah menjawab tidak. Aisyah bertanya, kenapa tidak ya Rasulullah? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beriman dulu, yakin dulu, baru diterima ibadah. Makanya orang yang salat saja tidak yakin kepada Allah, ya kau munafik, kau orang munafik. Orang munafik itu dia bekerja dengan tubuhnya, walam tu'min qulubuhum, tapi hatinya tidak yakin sedikit pun kepada Allah. Itu pupu hakikat salat, itu punya. Maka enggak perlu heran kalau ada orang salat dia mencuri. Enggak perlu heran kalau ada orang salat dia berbuat maksiat. Enggak perlu heran kalau ada orang salat dia makan haram, dia lihat maksiat. Nya enggak perlu heran nih, Pak. Apapun yang dilakukan bukan berlandaskan keimanan, hanya yakin kepada Allah. Yang penting salat saja. Yang penting bayar zakat saja. Hanya yakin kan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini masuk ke dalam kategori, kalau kata Imam Al-Qurtubi, kufur nifak namanya, Pak. Jenisnya kufur bagaimana? Kufur nifak. Maka orang munafik itu kategori kafirnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, jalu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, coba diterjemahkan lagi, Pak. Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Memasukkan itu bukan anak jari sebenarnya. Asabi, anak jari banyak, apa? Ini asabi namanya, Pak. Kalau satu usbu' namanya, satu usbu'. Mereka memasukkan anak jari mereka semua 5 ini ke dalam telinganya. Pertanyaannya, tidak mungkin memasukkan 5 jari ke dalam satu telinga. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin.
Maka ini namanya dalam kajian Ibnu Asyur, dalam tafsir Ibnu Asyur namanya majaz mursal alaqah kulliyah. Menyebutkan banyak tapi maunya satu. Nah, nih Pak. Yang dimasukkan cuma satu saja. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Dalam surah Al-Baqarah. Mereka ketika mendengar petir karena takut mati, nyaurun kafir, Pak. Orang kafir, orang munafik karena dia dengar petir, dia melihat banjir dan lain sebagainya, dia takut mati, Pak. Dia takut mati. Ini sebuah kiasan, dia menutup telinganya supaya tidak mendengar itu. Makanya yang dilakukan apa? Banyak tapi maunya satu. Ya, mana contoh lain? Seorang yang beriman, kata Allah, Allah akan berikan jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia dapat sorga. Secara logika, mungkin nggak satu orang dapat banyak sorga? Nggak mungkin. Satu orang satu sorga. Ya, Mbak, satu orang satu sorga. Ini maknanya karena Allah mentakzim si fulan, saking takzimnya saya berikan, kalau bisa berikan semua kepada si fulan itu. Karena dia patuh kepadaku, kata Allah. Tapi tidak mungkin yang diberikan cuma satu saja, sorga. Tidak mungkin banyak-banyak sorga. Tapi penyebutannya di dalam Al-Quran dalam bentuk jamak. Jannatin, bukan jannatin, tidak. Jannatin satu sorga. Jannat, banyak sorga yang diberikan. Ya, ini begitu juga. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tafsiran yang pertama, mereka itu bukan semua ini, Pak, tetapi satu ininya dimasukkan ke dalam telinga mereka. Ya, ininya jarinya dimasukkan ke dalam telinga mereka. Maknanya mereka tidak mau mendengar dakwahku. Ini ada dua tafsiran. Bisa ditafsirkan makna hakiki, maknanya apa? Mereka langsung memasukkan jarinya ke telinga, satu. Yang kedua, tidak memasukkan jari ke telinga, tapi apa? Tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tidak dimasukkan ke telinga. Ini namanya kalimat majaz. Bukan kalimat sebenarnya. Jadi ada yang menafsirkan ini kalimat sebenarnya, dimasukkan jarinya ke telinganya. Ada yang memaknai apa? Tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka kalau kita dakwahi orang lain, anda pupuh hai dengar hai pupuh apa gede? Hai pupuh hai dengar. Mari kita salat. Pupuh anda pupuh dah pekat nak get anda pupuh je. Kita ajak orang lagi, hai dengar anda pupuh, anda pupuh. Ya. Jadi artinya kita cuma mengajak saja. Nabi Nuh mengajak 950 tahun, pengikutnya cuma 83 orang saja. Tidak lebih, tidak kurang. Ini namanya apa? Alaqah kulliyah, menyebutkan banyak tapi yang dimasukkan satu. Ada juga dalam Al-Quran menyebutkan satu tapi maunya banyak. Ya, mana contohnya? Wujuhu yawma idzin musfirah. Muka mereka bercahaya. Bukan muka saja bercahaya, seluruh tubuhnya bercahaya ketika di padang mahsyar nanti. Kenapa? Karena muka ini bagian daripada tubuh. Ya, bagian daripada tubuh. Cukup menyebutkan muka saja sudah termasuk semuanya. Contoh lain lagi. Ketika seorang akan dimasukkan ke dalam neraka, fatukhadhu bin nawasi wal aqdam, akan dipegang ubun-ubunnya oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Bukan ubun-ubunnya saja, tapi seluruh tubuhnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Caranya bagaimana? Fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Pertama sekali apa? Kakinya yang ditarik, Pak, sehingga dia masuk ke neraka. Jadi bukan dimasukkan ini tidak, tetapi apa? Kepalanya duluan yang masuk. Inilah yang dikatakan di dalam tafsir Qatadah. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran fa ummuhu hawiyah? Ummun itu kan ibu. Fa ummuhu hawiyah. Kenapa tidak disebutkan fa abuhu hawiyah? Kenapa fa ummuhu hawiyah? Orang yang tidak patuh kepada Allah, berbuat maksiat, orang munafik, orang kafir, orang musyrik, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya ibunya itu adalah neraka hawiyah. Ketika kita mengecek di dalam beberapa tafsir tidak pernah menyebutkan alasan penyebutan fa ummuhu. Tapi dalam tafsir Qatadah disebutkan ummun itu artinya ibu. Seorang itu ketika baru lahir dari kandungan ibunya, ibunya melahirkan, yang duluan keluar itu kepalanya, kepala duluan keluar. Maka Imam Qatadah mengatakan fa ummuhu hawiyah. Demikian pula seorang ketika masuk ke dalam neraka, kepala duluan yang dimasukkan oleh Allah, bukan kaki duluan. Sebagaimana dia lahir dari ibunya, kepala duluan. Mana bukti lainnya? Dalam surah Al-Jathiyah. Dalam surah Al-Jathiyah, haula jahannama jithiyah. Seorang itu ketika akan masuk ke dalam neraka, dia duduk di depan neraka itu dalam posisi jithiyah. Jithiyah itu apa? Duduk di atas lututnya. Jadi duduk di atas lutut. Semua seperti itu. Maka kalau kita ingin melihat nanti penghuni neraka, kalau mereka sudah diklaim masuk neraka, semua duduk dengan lututnya. Untuk apa duduk dengan lutut?
Inilah yang Allah katakan tadi, fatukhadhu bin nawasi wal aqdam, yang dipegang kakinya masuk ke dalam neraka. Inilah yang dikatakan oleh Imam Qatadah, yang duluan masuk adalah kepala, ya Mbak, kepala dulu, bukan kaki. Jadi orang hana yang lompat neraka, Pak. Maka dipaksa untuk masuk dengan dipegang kakinya dan masuk kepalanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Makanya nanti dalam ada menyebutkan banyak tapi maunya sedikit. Ada menyebutkan sedikit tapi maunya banyak. Ya. Contoh seperti ada tetangga kita datang ke rumah. Teh bolimeng 2 boh apa? Bolimeng 2 boh lagi, 2 boh. Pakai ke buah 2 boh guni buah. Ya, Mbak. Waktu dia tanya, kenapa bawa pulang 2 goni? Kamu kan minta 2 tadi. Ini 2 ini mewakili yang lain. Ya, mewakili. Ya, Mbak. Mewakili yang lain, maka saya ambil 2 goni. Maka 2 tadi mewakili 2 goni. Ya, cara jiganya, Mbak. Jadi artinya apa? Sesuai dengan Al-Quran nih, Mbak. Menyebutkan sedikit tapi maunya banyak. Ya, menyebutkan muka saja tapi maunya seluruh tubuh. Ini poin yang kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Wastaghshaw thiyabahum. Ya, coba dibaca. Dan menutupkan bajunya ke mukanya. Istaghshaw itu mengambil baju, kemudian fakhatta ru'usahum, dia tutup kepalanya. Ini kan ada jubah, Pak. Mereka jubah itu kan. Tutup ulai, Pak. Ini ada 2 makna. Makna yang pertama, ini betul-betul mereka lakukan untuk mengolok-ngolok Nabi Nuh alaihissalam. Coba nanti ada orang sedang berdakwah, tonyo lu sedang berkhabar, cina tuk ulai gitu. Makna cip hayat dengar lun, Pak. Ya, Pak. Cok baje, cok jakrung tuk juga. Makanya yang menceramah, maknya kai hai dengar lun. Ya, Pak. Kenapa menutupi ini, Pak? Jadi ini bisa 2 makna. Makna yang pertama, betul-betul ditutup kepalanya, Pak. Betul-betul ditutup kepalanya di depan Nabi Nuh alaihissalam. 1. Makna yang kedua, memang dia tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ini makna kinayah, makna majas, menutup kepalanya maknanya tidak mau melihat Nabi Nuh, tidak mau mendengar Nabi Nuh berdakwah. Ya, wastaghshaw thiyabah. Sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Wa asarru. Ya, ini apa namanya? Satu-satu saja, jangan banyak kali. Ya, coba dibaca lagi, Pak Ena. Dan mereka tetap mengingkari. Ya, ini ada terjemahan lain. Asaru bukan itu. Asaru peka-peka namanya, Pak. Asaru itu peka-peka. Peka-peka itu apa bahasa Indonesia? Sengaja, Pak. Peka-peka. Dia sengaja, Pak. Dia tahu, Pak. Asaru itu sengaja. Kalau di dalam ibadah itu namanya mudawamah. Mudawamah apa? Continue terus walaupun sedikit-sedikit. Itu asaru namanya. Wasaru, dia sudah tahu kalau itu jahat, dia buat lagi. Dia tahu itu maksiat, dia lihat lagi. Itu buah, Pak. Ini asaru namanya, Pak. Maka hati-hati orang asaru, Pak. Dia tahu pengegopnya tidak baik, tapi dia buat juga, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratidz dzunub. Hati-hati kamu dengan dosa kecil, wahai Aisyah. Nanti dosa kecil itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Hari ini dosa kecil yang menjadi besar. Kita kan selalu mengatakan, alah hana bukan bacutnya, Pak. Tinggal bacut lam, sehingga menjadi banyak. Seorang kalau sudah banyak dosanya, dia sudah malas beribadah. Maka kecenderungan kepada kebaikan itu tidak ada lagi. Kemana juga kecenderungan untuk berbuat jahat yang ada, Pak. Kenapa? Di dalam tubuhnya jahat selalu. Maksiat selalu. Kalau ingin berbuat kebaikan, tinggalkan maksiat itu. Orang nyobek baju harum, terus baju harum. Kalau kita sudah mulazamah dengan yang haram, maka akan terbiasa dengan yang haram. Menyahana baju harum hana mangati. Seorang yang biasa lihat maksiat, maka dia akan terbiasa mulazamah dengan maksiat, maka maksiat itu nikmat bagi dia, Pak. Kenikmatan bagi dia. Ketika lihat maksiat, nikmat bagi dia. Maka sekarang kita rubah pola pikir, mindset kita rubah, Pak. Kita mencintai kebaikan. Setiap kita berbuat baik, nikmat bagi kita. Kita tidak berbuat baik, hanya nikmat lagi, Pak. Kita berzikir, nikmat bagi kita. Maka kalau tidak berzikir, tidak nikmat. Berzikir itu di mana saja. Apakah bisa di mobil, di mana saja, Pak? Astagfirullah. Itu sebuah kenikmatan bagi kita. Kenapa? Karena kita itu asaru. Asaru itu itulah terus continue kita lakukan. Nah, ini begitu juga. Wasaru. Dosanya pengikut umat Nabi Nuh alaihissalam salah satunya adalah asaru, peka-peka. Mereka tahu kan ada patung yang mereka sembah, 5 patung. Yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ada 2 lagi, lupa saya. Ada 5 patung, Pak, ya. Ada patung yang seperti burung, ada yang seperti manusia,
Ada yang seperti singa, ada yang seperti binatang-binatang, ada yang batu saja, Pak. Itu yang mereka sembah, ada 5 patung. Makanya Nabi Nuh AS terus mendakwahi mereka, baik ini sembah patung, baik ini sembah patung, peka-peka, Pak. Dia tahu patung itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, dia tahu, Pak. Dia tahu pergi ke dukun itu tidak memberikan manfaat dan mudarat, itu tepu, Pak. Tapi dia lakukan juga. Dia tahu ini perbuatan syirik, itu Pak, tapi dia buat juga. Allah hana pukul 3 gol, Allah hana pukul maksud 3 gol. Dia tahu kalau meninggalkan salat itu berdosa, tapi asaru. Ini salah satu kenapa Allah mengazab mereka dan menenggelamkan mereka. Maka jangan sampai kita itu asaru, Pak. Kalau kita pun berbuat dosa, kita minta maaf. Berbuat dosa, kita minta maaf. Oh, dosa lo raya dah dosa. Dia maaf oleh Allah. Coba lihat di dalam hadis qudsi. Ketika Allah mengatakan dengan kalimat talattuf. Talattuf itu apa? Kalimat seakan-akan Allah dekat sekali dengan hambanya. Allah katakan begini, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Wahai Bani Adam, wahai anak Adam, wahai cucu Adam, kalau kamu berbuat dosa dan minta ampun kepadaku, akan aku ampuni dosamu. Diulang lagi oleh Allah. Kalau kamu mendatangiku, kata Allah, dosamu seluas langit dan bumi, aku ampuni dosamu, kata Allah. Tapi dengan syarat jangan syirik kepadaku, kata Allah. Baik syirik kepada Allah, minta maaf, minta ampun. Ya, untuk apa kita enak-enak hidup sebentar, habis itu setelah itu meninggal dunia dan sengsara selamanya? Untuk apa? Kita kan menginginkan kehidupan bahagia, dunia akhirat bahagia. Di dunia bahagia, akhirat bahagia. Makanya sebenarnya ada hal yang simple yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau ingin hidup bahagia dunia akhirat, kan ada 3. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Konsepnya 3 saja. Konsepnya apa? Yang pertama, bersedekahlah. Sedekah tak mesti dengan harta. Bisa sedekah dengan pikiran, bisa sedekah dengan anggota tubuh, seperti kata Imam Sya'rawi. Barang siapa yang bersedekah, wattaqah, bertakwa kepada Allah, menjaga anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat. Wasaddaqa bil husna, dia yakin kepadaku, kata Allah. Yakin, ketika sakit dia yakin kalau penyakit berasal dari Allah. Ketika dia sembuh dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu. Kalau 3 ini dia lakukan, kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Syekh Tantawi mengatakan ini fa mudawamah. Mudawamah itu apa? Continue diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apa? Dunia akhirat, kebaikan dunia. Dua-dua mendeme ini. Orang kafir kata boh mendeme. Orang kafir bahkan Allah katakan fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu. Saya berikan kenikmatan dia sedikit, kemudian saya sengsarakan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wasaru. Jadi asaru itu peka-peka. Ya, nama. Artinya continue terus dia berbuat maksiat. Kalau di dalam bahasa taatnya mudawamah. Dia hari ini buat kebaikan sedikit. Walaupun sedikit, besok sedikit, besok sedikit, besok sedikit, ya Pak, sedikit. Makanya Rasulullah mengatakan, ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terima kasih.